حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan kasih sayangnya yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat, dan pada hari ini kita diizinkan untuk mendapatkan informasi-informasi tentang rencana perjalanan ibadah haji kita yang insya Allah akan dihantarkan nanti oleh Pak Ustadz Hendra Firmansyah selaku pembimbing ibadah wisata. Mudah-mudahan informasi-informasi ini nanti akan memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian, karena pelaksanaan ibadah haji ini adalah merupakan puncak ibadah atau bahkan bagi rukun Islam yang kelima, yang dimana jutaan manusia sedunia akan berkumpul di satu tempat yang tentunya akan menimbulkan satu keramaian yang luar biasa, karena tempatnya tidak bertambah besar, namun jumlah orang yang datang semakin banyak. Mungkin bisa kurang lebih tahun ini 3 jutaan orang. Kalau tahun lalu karena masih COVID masih dibatasi, tapi tahun ini sudah dibuka sedemikian rupa sehingga jumlah orang yang hadir di sana untuk melaksanakan ibadah rukun Islam kelima ini tentu akan jauh lebih banyak. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, butuh suatu informasi untuk Bapak Ibu sekalian agar dalam pelaksanaan ibadah hajinya nanti mungkin akan lebih sempurna ya, atau maksimal. Dalam hal ini tentunya bagi kita semuanya membutuhkan suatu, kan ini ibadah ritual yang cukup melelahkan, tentu butuh satu fisik ya yang prima dalam rangka pelaksanaan ibadah ini. Pelaksanaan ibadah haji ini yang di Indonesia ini memang jumlah orang yang akan berangkat, jumlah peminatnya jauh lebih banyak dibanding daripada kuota yang dipersiapkan oleh kedua negara, sehingga terjadilah pengantrian atau daftar tunggu yang begitu panjang dari setiap daerah, tentu beda-beda. Nah, inilah yang menyebabkan adanya pilihan lain yang diberikan kepada penyelenggara, yaitu ada namanya haji percepatan, yaitu haji furoda. Namun sebelum itu tentu ada pilihan untuk ke tanah suci, jalurnya yaitu pakai menggunakan umroh ya. Hanya dengan umroh, orang kalau mau cepat ke Baitullah tentu dengan melaksanakan ibadah umroh karena tanpa antri kalau ibadah umroh. Ada lagi namanya haji plus ya, haji plus atau haji khusus. Kalau haji reguler adalah haji yang diamanatkan kepada pemerintah, khusus kepada KBH yang koordinator sebagai koordinatornya adalah pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama. Namun dengan haji plus
itu diberikan amanahnya kepada penyelenggara haji khusus, yaitu para travel, ya, perusahaan swasta, yaitu travel umroh dan haji yang berizin. Juga demikian dengan umroh. Nah, ini ada pilihan namanya haji furoda, yaitu apa sih itu haji furoda? Yaitu haji percepatan. Yang pisahnya berbeda. Karena dia percepatan, artinya langsung tahun itu berangkat, tahun itu daftar, tahun itu juga bisa berangkat. Yang jalurnya berbeda dengan jalur haji khusus dan haji reguler. Karena kalau haji reguler itu sudah dipastikan ada daftar tunggu yang sekian tahun dan pisahnya atau nomor porsinya akan sudah ketahuan tahun berapa dia akan berangkat. Demikian juga dengan haji plus. Haji plus itu atau haji khusus itu juga ketika mendaftar akan dapat nomor porsi, kemudian menunggu sampai sekian tahun, 7 sampai 8 tahun ke 9 tahun, dan itu sudah tertera di tahun berapa dia akan berangkat pada saat nomor porsinya sudah didapatkan. Jadi ketahuan kalau ada tahun sekian sudah siap-siap untuk berangkat. Tapi haji furoda ini beda. Daftar sekarang ya bisa berangkat, bisa tidak, kan begitu. Karena ini banyak orang juga yang ingin berangkat itu yang terkendala dengan haji reguler dan haji khusus, sehingga sebagian besar juga orang memilih haji furoda ini. Lagi dengan mungkin yang sudah punya kemampuan, kemudian begitu sulitnya menunggu namanya haji reguler, sehingga dia harus memilih haji furoda. Namun seperti travel-travel yang lain, ya, atau seluruh dan asosiasi penyelenggara umroh dan haji khusus itu hampir sama semua, ya, masalah dan kendala yang dihadapi dalam rangka memproses daripada visa furoda ini. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Al-Badiyah Wisata tahun lalu juga udah pernah memproses keberangkatan haji furoda, dan alhamdulillah ada keberangkatan, namun ada juga yang tertunda. Namun yang tertunda pada saat itu kita tanya, apakah Bapak akan merefund atau mengambil dananya kembali? Tapi beliau mengatakan tidak perlu Pak, tidak apa-apa, tahun depan saja saya titip uangnya di Al-Badiyah Wisata. Ya alhamdulillah dalam perjalanannya menanti 1 tahun, ya tahun ini beliau sudah bisa berangkat. Visanya sudah keluar beberapa hari yang lalu. Jamaah tahun ini yang mendaftar lewat Al-Badiyah Wisata ini ada 17 orang, dari data yang ada. Tapi yang sudah keluar visanya ya saat ini itu 9. Ada 9 orang yang sudah keluar visanya, masih ada 8 orang lagi yang belum. Tapi kenapa hari ini kita lakukan manasiknya? Karena ini suatu kewajiban perusahaan untuk membekali, ya, para calon-calon jemaahnya agar dalam pelaksanaan ibadahnya nanti paling tidak ada gambaran-gambaran yang diterima dari Indonesia ketika sampai di sana nantinya. Kalau ada yang sudah pernah umroh, ya tentu nanti ini kan berbarengan juga pelaksanaan ibadah umroh, ya. Sampai nanti kita di Madinah beberapa hari, 7 hari kalau tidak salah, kemudian nanti masuk Mekah untuk berumroh, ya, umroh mikot di Bir Ali, kemudian umroh. Nah nanti hajinya, ya, setelah hari tarwiyah tanggal 8 menuju Mina Arafah, kemudian wukuf, setelah wukuf tanggal 10 nanti melempar Jumrah Aqobah, baru melaksanakan ibadah tawaf ifadah, ya, untuk hajinya sudah tahallul gitu, ya.
Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini sangat perlu sekali untuk mengikuti manasik ini, karena ini amanah juga dari undang-undang bahwa kita itu wajib untuk memberikan pemahaman atau pencerahan tentang perjalanan ibadah haji yang akan dilakukan ini. Meskipun mungkin ya sudah ada yang pernah berhaji atau sudah ada yang berkali-kali melaksanakan ibadah umroh atau sudah sering ke tanah suci, tapi amanah undang-undang mewajibkan kami untuk memberikan bimbingan atau manasik ini agar mungkin yang sudah lupa mungkin ingat kembali, kemudian yang memang belum pernah tentu akan mendapatkan pemahaman baru gitu kan dalam pelaksanaan ibadah ini. Karena ini semuanya bergerak cepat. Sebenarnya pelaksanaan haji dengan umroh ini hampir sama ya. Haji itu hanya sebenarnya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi hanya 6 hari saja pelaksanaan haji itu selesai. Tapi karena ini dibarengi dengan umroh, karena ini haji tamattu ya, ikuti dengan umroh. Wajib umrohnya ada, sehingga kita berumroh dulu. Di sini juga sudah ditampilkan bahwa hotel yang akan digunakan sudah ada, yaitu di Madinah namanya Hotel Millennium Al-Aqiq. Itu kurang lebih 50 meter dari Masjid Nabawi, bahkan tidak sampai mungkin. Kemudian di Mekahnya sudah disampaikan juga, sini adalah Movenpick, yaitu di Zamzam ya, di Tower Zamzam, juga sangat dekatlah dengan pelataran Masjidil Haram. Nah, semua sudah rapih Pak ya, ini sisa menunggu visa saja. Jadi hotel, pesawat, bus yang akan menghantarkan kita nanti di sana, menjemput, itu sudah komplit semua. Namun sisa 8 orang ini yang masih kita nantikan. Jadi kalau toh nanti misalkan sebentar sore berarti bisa bergabung untuk 17 orang, tapi kalau tidak yang 8 nanti belakangan. Nah, mudah-mudahan doa kita sesuai dengan harapan bisa keluar semuanya. Ya, mungkin ini yang dapat sampaikan Bapak sekalian, karena ini manasik penting akan disampaikan oleh Ustadz Hendra. Mungkin nanti setelah sesi ini, sesi umrohnya dulu ya Pak Ustadz. Umrohnya dulu. Nanti setelah makan siang baru yang proses hajinya mungkin kita lanjutkan untuk disampaikan, karena memang di materi cukup sebenarnya sederhana saja. Kalau yang sudah pernah berumrah ya pasti sudah tahu pelaksanaan ibadah umrohnya. Kemudian nanti hajilah ini yang akan kita sampaikan yang lebih detail lagi, di hari-hari apa, jam-jam berapa kita beraktivitas gitu. Baik, mungkin dapat sampaikan Bapak sekalian. Mungkin nanti saya di sisi kedua juga akan mendampingi beliau untuk mendetailkan daripada pelaksanaan ibadah haji ini, mahtabnya dan yang lain-lainnya, pergeseran dari hari ke hari perjalanannya nanti ada di itinerary-nya yang juga akan kita sampaikan ya, atau mungkin sudah ada sama Bapak sekalian, tapi nanti apa-apa sih yang harus dilakukan akan kita sampaikan. Baik, mungkin ini dulu yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atimul hajja wal umrata lillah. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurul ma laisa lahu jazaa'un illal jannah.
Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hujjaju wal Umaru wafdullah, orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tetamunya Allah. Ini Bapak Ibu akan jadi tamu Allah. Senang atau senang? Senang apa bahagia? Dua-duanya gitu ya. Senang dan bahagia. Kenapa? Jangankan kita dipanggil untuk menjadi tetamunya Allah, kita dipanggil untuk menjadi tetamu Pak Camat aja rasanya bahagia. Bu, Ibu hari ini diundang oleh Pak Camat. Ngapain? Makan-makan. Bahagia. Betul tidak Bapak Ibu? Apalagi kita dipanggil menjadi tetamunya Allah. Untuk bisa menjadi tetamunya Allah tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nggak sedikit orang yang punya harta kekayaan, masih banyak kok yang belum berani ke tanah suci dengan alasan belum dipanggil, padahal belum pernah daftar. Bagaimana mau dipanggil? Ya, itu rahasia Allah. Nah, kemudian untuk bisa menjadi tetamunya Allah, Allah adalah zat yang maha suci, dan kita nanti akan berada di dua kota suci, yakni kota Madinah dan kota Mekah. Sebelum kita sampai ke kota suci menghadap Allah dan yang maha suci, maka diantaranya ada 3 hal yang harus kita sucikan dulu. Pertama adalah tazkiyatul badani, bersihkan, sucikan badan kita dari noda dan dosa. Kepada Allah kita mohon ampun, bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, inilah dasarnya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pengampun. Sehebat apapun, sedahsyat apapun perbuatan manusia, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia menduakan Allah, maka ketika dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, maka Allah akan ampunkan segala dosanya. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, tazkiyatul qalbi, sucikan kita punya hati. Kenapa hati ini harus disucikan? Karena diakui atau tidak, disadari atau tidak, setiap insan yang namanya manusia itu pasti punya penyakit hati. Ada tuh penyakit hati namanya takabur. Takabur itu masih tetangganya si sombong, Pak. Sombong itu masih temennya si songong. Songong itu masih kerabatnya si tengil. Kadang-kadang si tengil sering main sama si tengik. Itu sombong, hati-hati ya. Biasanya orang kalau bicara sombong itu kan sababiannya karena kita punya kelebihan dibandingkan orang lain. Kita punya harta lebih banyak daripada orang lain, itu gampang kena virus sombong. Kita punya wajah lebih tampan daripada orang lain, itu biasanya cepat kena virus sombong ya. Nah, kalau penyakit sombong dibawa ke tanah suci, hati-hati Bapak Ibu, kontan dijawab sama Allah. Jangan merasa kita usia mungkin lebih muda dibandingkan jamaah yang lain, lalu kita merasa hotel kita itu di Millennium Al-Aqiq ya, 50 meter dari hotel ke halaman masjid. Sudah, Bapak Ibu mau jalan sendiri silakan, nanti saya belakangan, saya udah hafal kok. Insya Allah kagak nyampe ke masjid, Bu ya. Kenapa? Ada kesombongan, itu lisan. Apalagi nanti kalau timbul kesombongan dalam hatinya, maka itu pun akan terjawab Bapak Ibu ya. Makanya jangan sampai kita bawa yang namanya penyakit takabur alias sombong. Kemudian yang ketiga ada tazkiyatul aqwali, jaga lisan kita. Dari sekarang perbanyak Bapak Ibu ya, berzikir kepada Allah ya. Jangan sampai segala aktivitas kita justru melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa yang disampaikan tadi oleh pimpinan, justru perbanyak berzikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup. Bagiku Allah yang menjadi penolong. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Makanya lisan dijaga ini Bapak Ibu. Dari sekarang luruskan niat bahwa kita berangkat ke tanah suci semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat, mantapkan niatnya ya, lillah, karena Allah.
Karena apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrah itu lillah, karena Allah, bukan linnas, bukan karena manusia, tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti Bapak dan Ibu ya insya Allah sesuai agenda, dan insya Allah ya 17-17-nya ini akan berangkat dengan kebersamaan. Ya, insya Allah nanti ada keajaiban Allah melalui proses yang sudah kita lakukan. Maka nanti jam 4 ataupun paling lambat jam 6 sore ini maka sudah keluar visa dari 8 jamaah itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak dan Ibu ini nanti hajinya, haji orang Indonesia itu haji tamattu, Bu. Haji apa? Tahu arti haji tamattu, Bu? Hah? Haji tamattu itu kepanjangan dari tangi mangan turu. Tahu tangi mangan turu? Tangi itu bangun, ya kan? As-salatu khairum minan, salat itu lebih baik daripada tidur. Bangun, kata Mbak Surip, bangun. Nah, untuk apa? Untuk ibadah. Makan, Bu. Makan itu harus teratur. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu ya dalam aktivitas ibadah lupa makan. Karena makan ini pun akan menjaga fisik kita. Turu apa turu? Tidur harus juga kita barengi dengan istirahat yang baik. Nah, jadi dihafalin tuh. Hajinya haji apa? Tamattu. Kemudian yang enaknya kita dekat dengan jamarot, sehingga kita ibadahnya tanazul. Mahwa tanazul, jadi kita kalau sudah melontar nggak balik lagi ke Mina, kita cukup balik ke hotel. Tapi nanti menjelang maghrib kita harus ada di wilayah Mina. Nah itu juga harus tahu ilmunya. Jangan ketiduran. Kalau ketiduran, waduh, batal nanti lontarnya. Ya Bu. Nah, sampai di Jeddah, kemudian kita akan jalan darat menuju kota Madinah. Maka Bapak dan Ibu perbanyak untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita akan menuju kotaknya Madinah, kotak Madinah Al-Munawwarah yang penuh dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Bapak Ibu ke kota Madinah dengan jalan darat itu lebih kurang 5 sampai 6 jam. Ketika nanti mendekati kota Madinah dalam situasi di siang hari, maka Bapak Ibu itu mudah diingatkan oleh sang mutawif. Bapak Ibu lihat, sebentar lagi kita akan memasuki gerbangnya kota Madinah. Nabi katakan, siapapun boleh masuk ke kota Madinah dari pintu mana saja. Tapi ada 2 yang tidak boleh masuk ke kota Madinah. Yang pertama adalah Dajjal, yang kedua Ta'un. Maka Ta'un yakni penyakit yang menular. Nanti Bapak dan Ibu ada di kota Madinah akan terpusat ibadah di Masjid Nabawi. Dan kita mengenal jamaah haji lebih kurang 8 sampai 9 hari berada di kota Madinah, itu dalam rangka melaksanakan diantaranya yakni sholat arba'in. Sholat apa? Arba'in itu artinya sholat 40 waktu, yakni sholat fardu yang 8 hari, 5 dikali 8 40 waktu yang Bapak Ibu sholatnya berjamaah. Nah ini harus diingat nih, sholatnya apa? Jamaah. Ikuti imam di Masjid Nabawi. Nah ini sholat arba'in Bapak Ibu. Sholat arba'in adalah sholat yang berjamaah di Masjid Nabawi bersama imam rawatib sebanyak 40 waktu yang dilaksanakan secara berturut-turut tanpa ketinggalan satu sholat pun dilakukan selama 8 hari. Ini maksudnya jangan sampai nanti Bapak Ibu kalau memang telat ya mengikuti imam di Masjid Nabawi, maka kalau bisa ditahan temannya satu supaya tetap berjamaah. Dipahami ya?
Setelah umroh, Bapak Ibu nanti kembalinya bukan ke hotel yang di Mekah, tapi Bapak Ibu kembali lagi ke hotel transit. Karena Bapak Ibu belum ke Mekah nih. Ya, kenapa belum ke Mekah? Karena kan kita akan siap melaksanakan ibadah haji. Balik lagi, lanjut. Nah, ini haji ya. Pengertian haji, berkunjung ke Baitullah untuk melakukan beberapa amalan wukuf, tawaf, sa'i, dan amalan lainnya demi memenuhi panggilan Allah. Berawal dengan niat semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berhaji itu bedanya dengan umroh itu adalah wukuf di padang Arafah. Kemudian hukum haji, wajib 1 kali seumur hidup. Ya, haji adalah berkunjung ke Baitullah Ka'bah untuk melakukan amalan antara lain wukuf, sa'i, dan amalan lainnya demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha Allah. Ini adalah berhaji, Bapak Ibu ya. Jadi lanjut. Haji itu ada 3, ada haji tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Haji tamattu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Cara tersebut wajib membayar dam, mengalirkan darah, yaitu seekor kambing. Bagaimana caranya? Nanti Bapak Ibu mungkin akan diperlihatkan. Ya, nanti kita, kalau saya reguler itu suka diajak ke tempat jagal kambing itu. Nanti, Pak, itu aneh bin ajaibnya, kambing di sana itu nurut-nurut walaupun pengen dipotong, Pak. Lalu yang berikutnya, pengertian haji ifrad. Pengertian haji ifrad adalah mengerjakan haji saja. Cara ini tidak wajib membayar dam. Pelaksanaan haji ini dapat dipilih oleh jamaah haji yang datangnya mendekati waktu wukuf 5 hari sebelum wukuf. Ada yang ketiga, yakni haji qiran. Haji qiran adalah mengerjakan haji dan umroh dalam satu niat dan satu pekerjaan. Maka niatnya kalau haji qiran ini adalah labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Jadi, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh dan berhaji. Ya. Yang panjangnya nawaitul umrota, nawaitul hajjan wa umrota wa ahramtu bihi wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ya, karena dia menyatukan antara umroh dan haji, menyatukan niat, ya. Nah, itu kalau haji qiran. Cara ini wajib membayar dam nusuk. Nah, ini dam yang sudah diatur. Dam nusuk yang mana? Ya, diantaranya menyembelih hewan kambing. Ya, itu dam nusuk. Nah, itu adalah jadi tamattu sama qiran. Berarti kalau kita haji apa nanti? Mau melaksanakan haji apa? Tamattu. Jadi kalau tamattu apa dulu? Umroh dulu baru haji. Nah, makanya nanti ibu umrohnya itu sekali, ya. Nah, dari sekali itu nanti kita sudah mendekati akan persiapan menuju padang Arafah, ya, Bapak Ibu. Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti. Ini rukun nih, nggak boleh diganti, nggak boleh dibadalkan. Kecuali kalau nanti ada wajib haji boleh dibadalkan. Tapi kalau dalam keadaan udzur syar'i, ya. Kalau tidak udzur syar'i, dia harus kerjakan. Rukun haji ini ada 6. Yang membedakan antara rukun haji itu dengan umroh adalah wukuf. Wukuf di padang Arafah. Karena kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Bapak Ibu sebulan berada di kota Madinah dan di kota Mekah, tapi pada saat wukuf Bapak tidak ada, maka itu tidak sah hajinya. Ya, walaupun nanti kata Imam Syafi'i, wukuf di padang Arafah itu tidak harus berjam-jam, sebentar pun dia baru jalan lagi, nggak masalah. Makanya diantaranya kalau yang sedang sakit itu dilakukan yang namanya safari wukuf, ya, dengan mobil ambulan, sebentar langsung jalan lagi, kembali lagi ke rumah sakit. Itu kalau yang sakit, ya Pak. Nah,
Yang pertama niat ihram. Niat ihramnya di mana? Niat ihramnya itu ya tergantung. Nah, ya kalau tidak salah tadi Pak Dirut sampaikan, kita di hotel transit, dari hotel transit ke kemah dulu ya Pak, di Mina. Nah, ini Pak Dirut, karena Pak Dirut sudah mengalami haji plus. Jadi ke Mina dulu, baru dari Mina ke Arafah. Berarti itu niatnya, kalau memang itu bertepatan di tanggal 8 Dzulhijjah yang kita kenal dengan sebutan hari Tarwiyah, maka pada saat itu kita berniat tuh, labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Setelah sudah berniat, Bapak Ibu ini awas nih, pakaian ihram dan larangannya itu sampai dengan setelah tahallul awal. Jadi kita tempat mikotnya ini yang disebut dengan mikot zamani. Mikot zamani itu adalah waktu dalam berhaji. Maka di mana saja kalau sudah jatuh waktunya, maka kita disitulah berniat. Nah, berniat ya di hotel. Kemudian nanti setelah wukuf di Padang Arafah, niat sudah. Kemudian yang kedua wukuf di Padang Arafah, yang ketiga tawaf, namanya tawaf ifadah. Kemudian sa'i, ya tetap sama seperti umroh. Kemudian tahallul, ya diakhiri dengan tertib. Maksud wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Bila tidak dikerjakan, sah hajinya, akan tetapi harus membayar dam. Berdosa kalau sengaja meninggalkan dengan tidak ada uzur syar'i. Tapi kalau kita ada uzur syar'i, boleh dibadali. Wajib haji itu adalah ihram, artinya niat. Ya. Kemudian mabit di Musdalifah. Nanti diterangkan lagi nih. Musdalifah itu sebelah mana Sumedang ya? Nanti kita terangin. Kemudian mabit di Mina. Selanjutnya melontar jumroh. Ya, sebenarnya jumroh itu artinya melontar ya. Ya, melontar ula usto akobah. Tapi nanti kita awali dengan jumroh akobah, melontar akobah. Baru tawaf wada. Bapak Ibu, di tanggal 8 ini nanti Bapak Ibu sudah berniat. Di mana niatnya? Di hotel transit, atau nanti ikuti deh petunjuknya Mutawif ya Pak. Ya, apakah di hotel transit, apakah nanti di Minanya, ya pokoknya ikuti saja nanti Mutawifnya. Tapi secara keilmuan ya seperti ini di hotel transit. Berangkat menuju tadi, kalau ini Mina dulu ya, dari Mina kemudian Padang Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah. Membaca talbiyah, sholawat dan berdoa terus, jangan intinya labbaik Allahumma labbaik ya. Kemudian waktu masuk Padang Arafah hendaknya berdoa ketika ba'da maghrib di tanggal 8 tuh 8 Dzulhijjah, terus kemudian masuk ba'da maghrib, maka masuklah di situ tanggal 9 Dzulhijjah ya. Nah, itu mulai banyak berdoa. Walaupun artinya wukuf, tahu Bapak Ibu, wukuf itu artinya berhenti, ya, tidak bergerak, berdiam diri. Nah, nanti maknanya kita lihat. Di Padang Arafah tanggal 8 hingga 9 Dzulhijjah menjelang wukuf, maka menunggu waktu wukuf, berzikir, tasbih dan membaca Al-Quran. Kapan waktu wukufnya? Yakni waktu wukuf itu tergelincirnya matahari itu ke barat, atau kita sering menyebutnya waktu zawal. Waktu zawal itu adalah waktu sholat zuhur ya. Jadi ketika nanti waktu sholat zuhur, apa yang dilakukan? Itu diawali dengan khutbah wukuf. Tapi sebelumnya dah, wukuf tanggal 9 Dzulhijjah dimulai ba'da zawal hingga terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Kadar lama wukuf menurut mazhab Imam Syafi'i cukup sesaat, baik siang maupun malam. Ya,
Kemudian menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Hanafi, wukuf harus menemui waktu siang dan malam. Selama wukuf memperbanyak talbiyah. Nanti ada zikir wukuf. Itu ada di buku tuntunan. Nanti Bapak dan Ibu dipandu sama imamnya, ya, berzikirnya. Wukuf diakhiri dengan sholat maghrib dan isya di qasr jama' takdim. Selanjutnya bersiap-siap menuju Musdalifah. Artinya apa? Ini ada yang bolehkan setelah ba'da asar pun udah yang mulai bergerak ke Musdalifah. Ada juga yang sampai dengan datangnya waktu tanggal 10 Dzulhijjah, yakni ba'da maghrib, dengan melaksanakan sholat maghrib lalu dilanjutkan dengan sholat isya, jamak qasar. Maghribnya di jamak, isyanya di qasar, ya, di waktu maghrib. Ketika kita berangkat dari Padang Arafah ke Musdalifah itu pada malam tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, apain di sana? Selama di Musdalifah, jamaah diharap membaca talbiyah, zikir dan doa, membaca Al-Quran. Dan mabit di Musdalifah cukup sejenak, kadar lamanya cukup turun sebentar. Mengambil apa? Batu. Kalau seandainya kita umpamanya nih, berarti kalau nafarnya awal, kita melontarnya 7 kali, Pak. Berapa kali? 7. Pertama di Aqobah, 11 nanti ula usto Aqobah, 12 ula usto Aqobah. 1, 3, 3 jadi berapa? 7. 7 dikali 7, 7 kali 7 49, betul nggak? Cadangan batu harus dilebihkan, karena syaratnya ketika kita melontar, ini lontar nih, Bismillahirrahmanirrahim. Ini batu, Bapak Ibu, harus ke sini mentok dan jatuh ke marmah, ke lubang. Jadi bukannya ini lubang kita mepet, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu. Tetapi melontar mentok, Bismillahirrahmanirrahim, jatuh. Di Mina, memasuki kemah yang telah disiapkan sambil istirahat menunggu pelaksanaan lontar jumroh sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tanggal 10 Dzulhijjah mabit melontar jumroh Aqobah sebanyak 7 kali lontaran, kemudian memotong rambut. Jadi tanggal 10 itu, Bu, 10 Dzulhijjah, ya, walaupun mazhab Imam Syafi'i itu udah diperbolehkan ketika jam 12 malam lewat, itu udah masuk jam 12 malam lewat, itu sudah boleh untuk melontar. Walaupun yang sebenarnya waktu afdolnya itu adalah di waktu zawal, yakni waktu zuhur, ya. Nah, di Mekah setelah wukuf, tiba di Mekah agar melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Setelah ini tadi saya diskusi, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Dirut, ya. Jadi ini ada kemungkinan begini, Bapak Ibu, ya. Setelah nafar awal atau nafar sani yang sudah disepakati selesai, Bapak Ibu nanti nggak balik lagi ke Mina. Kalau nanti sudah di Movenfik, Bapak akan melaksanakan tawaf ifadah, maka khusus bapak-bapak memakai pakaian ihram. Kenapa pakai pakaian ihram? Karena di tawaf di Ka'bah itu sekarang harus memakai pakaian ihram. Walaupun Bapak, mohon maaf, boleh pakai celana. Bapak Ibu nanti terutama bapak-bapak langsung aja, ya Pak, pakaian ihram. Kenapa? Kita mau tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah kita kerjakan tergantung tadi itu, Bu. Sungguh pun padatnya tergantung. Kalau Ibu semua minta, saya minta di bawah aja, ya. Itu karena putarannya lebih dekat, Bu. Kalau di atas itu kalau nggak salah 7 kali putaran, lebih kurang 2 jam. Kemudian nanti sa'i sama juga kayak begitu. Udah. Jadi Bapak Ibu, tawaf ifadah, sa'i. Nih, Pak, ifadah sudah, sa'i sudah, lalu tahallul. Itu namanya tahallul apa? Sani yang kedua. Kalau sudah yang kedua, baru larangan untuk berhubungan itu
bebas. Setelah selesai Bapak dan Ibu melakukan tawaf ifadah, jika masih ada hari-hari berikutnya, Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk umrah. Memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Dan nanti ditambah dengan city tour Bapak Ibu ya. City tour yang ada di Kota Mekah. Baik Bapak Ibu, untuk menyempurnakan manasikul hajj wal umrah pada hari ini, mari kita sama berdoa. Kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ilmu-ilmu manasik haji wal umrah yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan menjadi tetamunya Allah dan tetamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekaligus kita pun berdoa, kita menyadari kita adalah makhluk Allah yang lemah, yang tiada daya dan upaya melainkan kekuatan yang Allah berikan. Maka dengan kerendahan hati dan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya mampu berencana, Allah yang punya kuasa. Kita minta kepada Allah semoga memberikan jawaban yang terbaik untuk kita semua. Semoga 8 jamaah yang masih tertunda, jawabannya pada hari ini pun mendapatkan jawaban yang terbaik dan bisa berangkat ke tanah suci. Al-Fatihah bil qabul ala hadhihi niyyah ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك